saya ingin melanjutkan tentang pembentukan dual dari LP yang kita sebut sebagai primal. Tapi untuk kali ini saya akan fokus pada LP yang bentuknya non-normal. Pada materi sebelumnya saya sudah jelaskan detail ya, mulai aspek interpretasi ekonomisnya sampai nanti hasil dari solusi dualnya seperti apa, baik itu melalui perhitungan maupun melalui tablo optimal ya, dari membaca tablo optimal primal. Nah, semua yang kita pelajari sebelumnya tadi adalah pembentukan dual dari masalah primal yang sifatnya normal, normal maximize dan normal minimize. Normal dalam artian ya, kalau itu kasus max, maka normalnya itu dari dua segi. Yang pertama adalah nilai variabel yang non negatif dan batasan kendala yang kurang dari sama dengan. Kalau minimize, tetap variabelnya tetap non negatif, tapi kendalanya berbentuk lebih dari sama dengan. Sedangkan kasus non normal pada primal itu contohnya seperti ini. Jadi saya punya masalah max yang saya tunjukkan dulu dari variabel ya. Variabel yang pertama X1 betul non negatif, tapi variabel yang kedua di sini tidak dibatasi tanda. Jadi variabel yang kedua X2 ini boleh positif, boleh negatif. Nah, itu sudah masuk kategori tidak normal. Nah, kemudian kendala itu ada yang sama dengan di sini, ada yang lebih dari, ada yang kurang dari. Padahal kasus max itu normalnya harus kurang dari semua. Jadi kalau yang ini sudah membuat masalah ini menjadi non normal ya. Jadi di sini contoh kasus non normal dari yang max. Untuk yang minimize juga ada, ini saya beri contoh ya. Jadi satu dari sudut variabelnya juga ini ada yang tidak dibatasi tanda, ada yang lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang ini nggak apa-apa, salah satunya saja ini yang menjadi masalah. Kendala kalau minimize kan harusnya lebih besar semua. Di sini campuran, ada yang sama dengan, ada yang kurang dari. Nah, kasus-kasus seperti ini lumrah saja kita temui dalam praktek realnya. Ya, jadi di sini ada trik sendiri dalam kita mencari dual dari masalah primal yang bukan normal, normal max maupun normal min. Pakai tabel ya. Jadi dengan tabel yang saya pakai untuk mengilustrasikan contoh di materi sebelumnya. Nah, di sini juga bisa dimanfaatkan, bahkan itu adalah satu-satunya cara yang paling mudah untuk membentuk primal dari kasus yang membentuk dual dari primal yang non normal. Nanti jatuhnya dualnya juga tidak normal. Tapi idenya tetap sama, kalau primalnya itu max, dualnya nanti minimize. Sebaliknya jika primalnya itu minimize, dualnya juga pasti maximize. Cuma nanti ada konsekuensi dari yang misalkan di sini kendalanya sama dengan, konsekuensi pada variabel di dual apa? Di sini yang variabelnya unrestricted insign atau tidak dibatasi tanda, kendala pada dualnya juga mengalami penyesuaian. Jadi sekali lagi dihafalkan dulu bahwa variabel yang ada di primal itu nanti hubungannya dengan kendala dual. Jadi kalau sampai ada variabel yang tidak normal, penyebab tidak normalnya di sini adalah yang unrestricted insign, berarti nanti pada kasus dualnya juga berefek-efeknya pada kendalanya jadi tidak normal ya. Kemudian kalau kendala pada kasus primal itu nanti efeknya pada variabel dual. Nah, di sini kalau ada yang tidak sesuai dengan sifat normal pada kasus primalnya, nanti kendala ini akan merepresentasikan variabel dual yang juga tidak normal. Jadi gitu. Makanya bantuan tabel sangat mempermudah nanti. Ya, jadi nanti memanfaatkan tabel seperti pada kasus yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, tapi penyebab-penyebab ketidaknormalan akan kita sesuaikan ya, karena dari situlah nanti akan ada perbedaannya dengan kasus normal. Nah, ini sudah saya beri contoh ya. Misalkan ini umum, bukan dari contoh yang tadi, ini kasus primal maximize yang umum.
Ini seperti biasa, step-stepnya sama seperti di materi yang sudah saya jelaskan. Tuliskan dulu semua koefisien, kemudian ini tuliskan variabel x1, x2 sampai xn. Tuliskan sifat variabelnya itu non-negatif atau tidak. Tuliskan ruas kanan ya serta tanda batasan kendala. Sebetulnya tuliskan dulu C-nya, koefisien pada fungsi objektif ya. Tanda ini terakhir sebetulnya. Ini tandanya terakhir. Nah, sekarang dari judul yang saya berikan di sini, penyebab ketidaknormalannya ini nanti untuk contoh yang tabel yang ini masih satu saja, berasal dari kendala, batasan kendala. Kasus primalnya max, harusnya yang normal kan yang ini, kurang dari semua. Kurang dari sama dengan B1. Nah, ini misalkan, semuanya kurang dari kecuali kendala kedua, sama dengan kendala terakhir, lebih besar sama dengan. Dua ini sumber ketidaknormalannya dari aspek batasan kendala. Selainnya normal semua. Jadi penyebab yang kedua seharusnya ini, non-negativitas dari variabel keputusan. Di sini tidak masalah, variabel keputusannya tetap non-negatif. Nah, sudah saya kasih tanda warna yang berbeda. Begitu kalian sudah menuliskan ini, ya, efeknya nanti langkah berikutnya seperti biasa. Tuliskan dulu nama variabel dualnya sesuai kendala yang ada. Di kendala pertama dualnya Y1. Ini nanti kan harga dari kendala pertama. Ya, harga dari bahan atau sumber daya pertama. Harga dari sumber daya kedua sampai yang terakhir YM, harga dari sumber daya yang terakhir. Ya. Kemudian sesuaikan ceritanya. Variabel dual yang berhubungan dengan kendala normal, katakan di contoh saya ini kendala pertama normal, kurang dari sama dengan. Dia tidak akan mengalami perubahan sifat, tetap berhubungan dengan normalnya variabel. Variabel itu normalnya non-negatif. Baik itu primal maupun dual, dua-duanya kalau dikatakan kasus normal, maka variabel bersifat non-negatif. Jadi ketika kendala primalnya tidak masalah, maka variabel dual juga tidak bermasalah. Sama-sama normal. Baru, ini asumsi kita yang selainnya yang saya tulis di sini, yang titik ini semuanya normal semua. Jadi ketika di sini normal, nanti variabel yang Y3 dan seterusnya, itu juga normal juga dalam konteks normalnya variabel itu non-negatif. Kemudian saya lihat baris yang kedua. Baris yang kedua di sini mulai bermasalah karena dia seharusnya kurang dari, dia diberi tanda sama dengan. Sama dengan itu nanti konsekuensinya pada pendefinisian variabel dual yang juga jadi tidak normal. Tapi langsung ya gandengannya kalau ini sama dengan, kalau ini normal kurang dari sama dengan, di sini non negatif. Kalau di sini tidak normal dalam bentuk sama dengan, ke bentuk variabelnya, sifat variabelnya menjadi unrestricted insight. Jadi sama dengan itu gandengannya dengan URS. Oke. Jadi sudah saya sebutkan yang selainnya ini normal, jadi tetap non negatif ya. Baru pada baris terakhir, kendala yang terakhir mempunyai tanda yang berlawanan dengan sifat normalnya max. Tandanya berlawanan, harusnya kurang dari, di sini menjadi lebih dari. Sehingga efeknya ada pada variabel dual yang juga tandanya berlawanan dengan tanda variabel ketika normal. Variabel ketika normal non-negatif. Ketika tidak normal yang berkebalikan tanda, maka di sini juga ikut dibalik tandanya. Tadinya non-negatif, di sini malah jadi non-positif. Oke? Kemudian, berikutnya yang belum ditulis, ini kan seharusnya ini tidak ada. Nah, ini lihatnya dari atas, dari bentuk variabel atau sifat variabel primal. Apakah non-negatif, kasus normal? Jawabannya iya, berarti di sini ya normal semua. Normalnya tapi normal kendala. Kalau ini tadi kan normalnya variabel, punyanya primal. Kalau ini tanda ini nanti adalah tanda bagi normalnya kendala di kasus dual yang bunyinya minimize. Minimize itu tanda kendalanya harus lebih besar sama dengan. Ya, jadi di sini memang masalah ketidaknormalannya hanya ada pada batasan kendala primal yang efeknya kepada pendefinisian variabel dual.
Kalau kendalanya sama dengan, variabel dualnya jadi unrestricted insight. Kalau tanda kendalanya yang seharusnya kurang dari menjadi lebih dari, di sini efeknya kepada tanda variabel yang harusnya non negatif menjadi non positif justru. Ini contoh ketidaknormalan dari batas kendala. Yang di tabel ini satunya sumber-sumber ketidaknormalan ada pada variabel primal sekarang. Kendala semua nggak masalah. Ini ya, jadi yang untuk seperti tadi yang ditulis lengkap semua ini, anggap ini belum ada. Ini sudah kamu tulis, kemudian kurang dari luas kanan sudah ditulis, variabel sudah dinyatakan x1 sampai xn. Kendala sifat variabel juga disebutkan di sini. Sama seperti tadi, saya contohkan ini variabel yang pertama non negatif, normal. Variabel kedua unrestricted insight, ya. Yang terakhir kurang dari sama dengan non positif. Ya, malah tidak ada yang positif di sini. Apakah ada saja bisa jadi, ya. Sedangkan yang titik-titik ini saya tidak tandai, asumsi kita normal semua, non negatif semua. Jadi nggak bermasalah yang di sini. Oke. Nah, nanti efeknya ketika saya mau menuliskan dual, yang langkah pertamanya menuliskan variabel Y1 sampai YM, harga dari sumber daya ke 1 sampai ke M, maka saya tuliskan dulu ini, ya, yang tidak masalah karena kendala ini juga tidak masalah. Kendala ini kurang dari sama dengan, berarti di sini saya semua dual variabelnya non negatif, beres. Yang jadi masalah adalah tanda bagi kendala dual. Ya, jadi variabel primal kendala dual. Kendala primal variabel dual gitu, ya. Pasangannya selalu seperti itu. Ini sudah saya tuliskan di sini. Jadi untuk yang pertama, ketika x variabel primal itu normal non negatif, maka kendala yang pertama nanti juga akan normalnya minimize. Normal minimize pada kendala itu bunyinya lebih besar sama dengan. Ya, selainnya sama, yang tidak saya warna kuning di tengah-tengah ini asumsinya semua sama lebih besar sama dengan C. Ya. Untuk variabel kedua, di sini tidak normal kan? Nah, disebutkan di situ unrestricted insight, lawannya URS itu sama dengan, ya, dia tidak normal, ya, jadi jangan pakai lebih besar, langsung dipasangkan dengan tanda sama dengan. Yang variabel terakhir tidak normal juga, tandanya kebalikan, ya, seharusnya non negatif menjadi non positif. Yang konsekuensinya ada pada tanda di sini, kalau normal tandanya lebih dari, di sini malah kurang dari. Jadi di situ ya, kita memetakan perubahan ketidaknormalannya. URS pasangannya dengan sama dengan, tanda yang terbalik ya ikut-ikutan nanti dibalik. Tanda kendala yang terbalik ikut efeknya ke sifat variabel yang jadi non positif. Ya. Tanda yang terbalik di kendala menyebabkan variabel jadi non positif. Atau sebaliknya, kalau variabelnya non positif, maka kendalanya mempunyai tanda yang terbalik dari kasus yang seharusnya normal. Oke, bagaimana jika dua-duanya ada? Ya nanti kita sesuaikan, ya. Ini contohnya yang dua-duanya ada. Jadi saya punya contoh yang tadi saya sebutkan di awal, kan ada dua masalahnya, ada semua tuh di situ. Ada masalah dengan kendala, ada masalah dengan variabel. Nah, pada pedomannya kan tadi sudah saya sebutkan. Kamu tuliskan semua ini 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1 min 1 min 1, 1 min 1 min 1, dituliskan sama dengan 2, lebih besar sama dengan 3, kurang dari sama dengan 81. Variabel primal X1 non negatif, normal, X2-nya tidak dibatasi tanda. Di sini sudah sekalian saya tandai mana yang bermasalah. Ini kasus Max, yang bermasalah adalah yang kendala sama dengan dan kendala lebih dari. URS juga bermasalah dari aspek sifat variabel. Oke. Nah, nanti di sini kita mulai menuliskan konsekuensi dari ketidaknormalannya. Langkah yang pertama dari variabel dulu, ya sudah dituliskan dualnya ini Y1, Y2, Y3. Tadi sudah saya contohkan, konsekuensi dari kendala primal sama dengan itu variabel dualnya akan menjadi unrestricted insight. Oke.
Variabel Y3 tidak masalah karena dia berhubungan dengan kendala yang normal sehingga ini tetap non-negatif. Yang jadi masalah adalah variabel kedua karena kendalanya terbalik, mempunyai tanda terbalik. Sehingga di sini variabelnya juga mempunyai tanda yang berkebalikan dengan kasus normal non-negatif. Oke. Nah, sekarang yang belum kita definisikan adalah efek dari URS pada variabel primal. Kalau ini nggak masalah, sehingga tanda untuk kendalanya dual nanti sesuai dengan kasus minimize normalnya adalah lebih besar sama dengan. Sedangkan yang URS, hubungannya tadi sama seperti ketika kita menghubungkan yang ini, URS itu gandengannya dengan sama dengan. Ya. Ini lengkapnya yang bisa saya tuliskan dalam bentuk dual, baca ke bawah ya. Jadi Y1 plus Y plus 2 Y2 plus Y3 lebih besar sama dengan 2. Untuk kolom pertama jadi kendala pertama, kolom kedua jadi kendala kedua, bacanya Y1 min Y2 min Y3 sama dengan 1. Oke, fungsi objektif minimum W bacanya dari yang kanan, langsung nggak usah dibaca tandanya, langsung bunyikan 2Y1 plus 3Y2 plus 81Y3. Subjek to dua kendala ini. Nah, variabelnya sekarang, lihat dari sini. Ya, Y1 unrestricted in sign, Y2 non-positif. Kenapa? Karena berhubungan dengan kendala primal yang terbalik tandanya. Y3 normal. Lebih besar sama dengan ini. Oke. Jadi lengkapnya bisa sekalian lihat di sini. Di mana W adalah dual minimize ya, karena dualnya dari kasus maximize. Oke. Contoh berikutnya sama seperti tadi ya, tapi ini saya balik, primalnya minimize, otomatis dualnya akan jadi maximize ya. Kemudian sudah dituliskan semua koefisien, di situ tinggal mindah, ada 4 baris, akan ada 1, 1, 0, 2, kolom pertama, kolom kedua, 2, nggak ada ya, X2 di baris 2, di baris 3 ada angka 1, di baris 4 ada angka 1. X3 baris pertama 1, baris kedua ini min 1, baris ketiga 1, baris terakhir nggak ada, 0. Ya, ruas kanan 2, 1, 1, 3, ya, yang semuanya ada yang normal, ada yang tidak. Kasus minimize, yang normal yang ini saja. Yang ini tidak normal, karena ada yang sama dengan, ada yang kurang dari. Ya, 4, 4, 6 ini dari fungsi objektif, langsung ditulis. Kemudian setelah saya mendefinisikan Y1 sampai Y4 untuk seluruh kendala, masing-masing kendala, maka saya bisa tuliskan tanda sesuai sifat kendala primal. Lebih besar sama dengan 2 itu normal, berarti Y1 juga normal, non-negatif. Y2 lebih besar 0 karena kendala ini normal. Y3 sama dengan, kendala sama dengan berarti dia URS. Y4 karena berhubungan dengan kendala yang terbalik tandanya, maka Y4 juga harus terbalik tandanya. Bukan lagi non-negatif tapi non-positif. Lalu untuk yang kendala nanti, kendala satu kolom ini kendalanya 4 itu berhubungan dengan sifat X1 yang URS, berarti di sini sama dengan. Oke. X2 dan X3 non-negatif. Berarti non-negatif normal, kasusnya normal ya. Berhubungan dengan kendala max yang juga normal ya, maka di sini normalnya max itu kendalanya kurang dari. Oke. Yang melengkapi nanti ditulis semua, kolom pertama untuk kendala pertama 2, kolom kedua kendala kedua 2, dan yang terakhir kendala ketiga 2,
dengan fungsi objektif yang berbunyi 2Y1 plus Y2 plus Y3 plus 3Y4, tapi di sini dicari nilai maksnya. Jadi ini nanti jadi fungsi objektif. Oke. Ya, jadi hasil selengkapnya sudah saya tuliskan di sini, model dual yang berhubungan dengan primal yang tidak normal. Ya, primal minimize yang tidak normal, dualnya akhirnya jadi max, tapi di sini maxnya juga jadi tidak normal. Oke, tinggal baca ini ya, satu kolom jadi satu baris. Kolom jadi satu baris, kolom ketiga jadi baris ketiga, tanda dari variabelnya disebutkan sesuai yang ada di tabel tadi. Oke, jadi silahkan dicoba, nanti di tugasnya itu ada juga contoh kasus dual primal yang harus kamu cari dualnya, karena dia non normal maka teknik inilah nanti yang harus kalian pakai. Oke, pertanyaan silahkan disimpan, nanti sampaikan ke sesi diskusi via Zoom. Oke, saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.